Bukankah Palestina itu jadi tanah suci dan kesana dulunya Muhammad singgah sebelum Mi'raj ke angkasa? Istilah tanah suci ataupun negeri suci memang tercantum pada surat kelima ayat 21 dengan istilah aslinya Ardul Muqaddas. Tempat itu ialah Palestina yang telah ditentukan Allah sebagai tanah suci bagi Bani Israel, bukan untuk orang-orang Islam lainnya. Selanjutnya, negeri itu tidak pernah dikatakan sebagai Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran. Dalam pada itu, Makkah juga dinyatakan lembah suci dengan istilah aslinya Wadul Muqaddas pada surat ke-20 ayat 12 dan surat ke-76 ayat 16. Begitupun lingkungan Ka'bah di Makkah itu disebut dengan Masjidil Haram, berarti masjid terlarang, tercantum pada surat ke-17 ayat 1 dan pada beberapa ayat suci lainnya. Jadi, lembah suci yang tercantum dalam Al-Quran bukanlah Palestina, walaupun pada ayat suci itu tersangkut Nabi Musa, tetapi adalah Makkah sendiri. Hal itu akan lebih jelas dari istilah Tuwa, yang berarti yang diputarkan atau pusat putaran utara bumi dulunya. Perhatikan maksud surat ke-20 ayat 11, 20 ayat 12, surat ke-76 ayat 16, surat ke-79 ayat 17. Jadi, Wadul Muqaddas dalam kedua ayat suci ini bukanlah Palestina, tetapi adalah Makkah yang dulunya tempat putaran utara bumi sebelum topan di zaman Nuh. Palestina sebagai tanah suci ditetapkan Allah pada surat kelima ayat 21 adalah untuk Bani Israel, bukanlah untuk orang-orang Islam yang mematuhi hukum di dalam Al-Quran. Karenanya wajarlah maksud beberapa ayat suci lainnya jelas, baiklah dikutipkan maksud beberapa ayat suci. Surat ke-5 ayat 21, surat ke-7 ayat 137, surat ke-10 ayat 93, surat ke-10 ayat 94, surat ke-17 ayat 104, surat ke-17 ayat 105. Pewarisan menurut ketentuan Allah dengan ketentuan Allah demikian memang logis, sesuai dengan perkembangan sejarah Bani Israel semenjak zaman Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa Al-Masih. Tetapi tidaklah Palestina itu suatu negeri yang dalam Al-Quran disebut dengan Masjidil Haram, berarti masjid yang lebih jauh. Karena pada surat ke-30 ayat 3 hanya disebutkan negeri yang dekat dari Makkah, yaitu lebih kurang 1000 km. Tambah lagi sewaktu Muhammad Mi'raj, di Palestina tidak ada masjid yang harus didatangi oleh Nabi. Yang ada hanyalah gereja yang dipenuhi patung-patung sesembahan. Karenanya juga Muhammad tidak pernah datang ke negeri itu selama hidupnya. Ayat Al-Quran yang jelas menerangkan Muhammad Mi'raj ialah ayat suci yang maksudnya sebagai berikut. Surat ke-17 ayat 1. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya Muhammad suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kelilingnya hamba itu agar kami perlihatkan kepadanya dari pertanda-pertanda kami bahwa Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam ayat suci ini tercantum istilah Asrobi yang artinya memperjalankan. Muhammad dari Masjidil Haram ke Makkah ke Masjidil Aqsa yang dipersoalkan kemudian kembali lagi ke Makkah pada malam itu juga sesudah naik ke angkasa jauh sampai pada planet Muntaha. Tentunya perjalanan ini dengan barakah, yaitu lapisan yang menjamin keselamatan Nabi selama dalam daerah angkasa bebas. Surat ke-17 ayat 1 telah menyatakan Muhammad pergi, dan ayat ini juga yang menyimpulkan bahwa Nabi itu kembali ke Makkah. Jarak yang begitu jauh pulang pergi diperkirakan minimal 45 kali 2 sama dengan 90 astronomical unit, dan 1 AU sama dengan jarak antara bumi dari Surya, yaitu 1 LK 93 juta mil. Tentunya perjalanan tersebut sangat cepat, melebihi kecepatan sinar yang 1 detiknya 1 LK 300.000 km atau 1 LK 7,5 kali mengitari bumi. Kalau surat ke-17 ayat 1 menyatakan perjalanan itu dengan istilah Asrobi adalah karena dia berfungsi buat seluruh zaman sampai pada zaman nuklir dan piring terbang untuk antar planet.
Tetapi untuk menerangkan kepada penduduk Makkah, Muhammad memakai istilah Mi'raj, yaitu naik ke angkasa menjauhi surya. Hal ini logis saja karena kalau Nabi memakai istilah Asrobi untuk menerangkan perjalanannya, tentulah jalan cepat itu hanyalah melebihi kecepatan unta atau kira-kira 100 mil per jam menurut pendapat penduduk Makkah waktu itu. Dari kesimpulan yang tercantum pada surat ke-17 ayat 1, nyatalah bahwa Masjidil Aqsa bukanlah berada di bumi ini, tetapi di Muntaha, di ujung perjalanan Nabi, atau tempat terakhir dari Mi'raj Nabi, yaitu planet besar yang paling pinggir dalam daerah tata surya kita. Karenanya tiadalah alasan untuk berpendapat bahwa Masjidil Aqsa itu di Palestina yang jaraknya sekitar 1000 km dari Makkah. Pada surat ke-17 ayat 1 diterangkan bahwa dengan Mi'raj itu kepada Muhammad diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu betapa susunan tata surya kita ini di mana ada satu surya dikitari 10 planet yang masing-masingnya bulat berputar di sumbunya, pada mana bumi ini hanyalah planet kecil saja. Hal inilah yang menyebabkan Nabi mengetahui adanya kutub utara dan selatan yang dulunya pernah berpindah tempat, sebagaimana dinyatakan pada surat kedua ayat 144, bahwa di Muntaha ada pula manusia hidup bermasyarakat, sebagai dinyatakan Allah pada surat ke-42 ayat 29 dan surat ke-53 ayat 14. Bahkan di sana ada masjid, seperti masjid yang ada di Makkah, surat kedua ayat 148, yang dijadikan kiblat sholat di planet itu, surat kedua ayat 150. Namun, tiadalah tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu penting akan terdapat di daerah antara Makkah dan Palestina, begitupun di negeri itu sendiri. Karenanya nyatalah bahwa Masjidil Aqsa pada surat ke-17 ayat 1 bukanlah berada di Palestina. Ini timbul pertanyaan, kenapa selama ini orang beranggapan bahwa Masjidil Aqsa itu berada di Palestina? Bahwa 800 tahun sesudah Mi'raj Nabi, manusia bumi masih tidak mengetahui arti samawat yang banyak tercantum di dalam Al-Quran. Padahal arti planet-planet yang sama bentuknya dan fungsinya dengan bumi ini, surat 42 ayat 29 dan surat ke-65 ayat 12. Mereka beranggapan bumi ini yang bermanusia. Satu-satunya masjid yang pernah ada di luar Makkah hanyalah di Palestina, padahal sudah menjadi gereja. Di Palestina itulah mereka anggap adanya Masjidil Aqsa tersebut. Sewaktu Muhammad berada di Makkah, beliau menghadap arah ke utara. Hal ini oleh penduduk Makkah dianggap bahwa berkiblat ke Palestina, padahal sebenarnya ke arah Arktik di utara bumi. Karenanya Masjidil Aqsa pada surat ke-17 ayat 1 dianggap orang waktu itu berada di Palestina. Pendapat orang-orang Islam demikian dipakai oleh Bani Israel untuk memuliakan agamanya, lalu membenarkan dan menyebarkan kabar bahwa Nabi Muhammad sewaktu Mi'raj memang singgah di Palestina, di mana Masjidil Aqsa berada. Tiada gunanya Nabi berkiblat dan singgah di Palestina yang waktu itu dipenuhi oleh kesyirikan. Sesudah Khalifah Umar bin Khattab menguasai negeri itu, maka timbullah keteguhan hati bangsa-bangsa Arab untuk menyatukan Masjidil Aqsa benar-benar ada di Palestina, sehubungan dengan kepentingan politik dan ekonomi, dimaksudkan untuk ketinggian Islam sendiri. Dengan alasan-alasan ini nyatalah bahwa Palestina bukanlah tanah suci orang-orang Islam, bukanlah Masjidil Aqsa berada di sana, dan tidaklah Muhammad pernah berkiblat ke negeri itu, dan beliau tidak pernah datang ke sana selama hidup beliau.